Halo Sobat UBTV, kembali lagi di program Berita News Point. Program berita seputar Universitas Brawijaya, Malang Raya, dan informasi menarik di sekitar kita. News Point Highlight akan menyajikan rangkuman berita sepekan yang telah dipilih oleh tim redaksi untuk menemani akhir pekan pemirsa UBTV. Selamat menyaksikan dan inilah News Point Highlight hari ini yang akan dimulai dengan berita Partai politik pegang peran hak angket. Guru Besar Fakultas Hukum UB, Profesor Ali Safaat berpendapat bahwa secara konsep hukum, hak angket bukan sesuatu yang aneh karena sudah diatur dalam undang-undang. Namun implementasi dari hak angket sangat tergantung dari realitas politik yang dikendalikan oleh partai politik. Arah gerak partai politik pasca pemilu ini yang nantinya akan menentukan arah dari guliran ide hak angket. Angket yang disebut sebagai pemerintah itu adalah eksekutif, di mana pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi adalah presiden. Kalau di dalam undang-undang angket, kan tidak mungkin angket itu disampaikan oleh DPR kepada DPR sendiri. Jadi karena itu ada di dalam undang-undang MD 3 yang disebut sebagai kebijakan pemerintah, itu adalah kebijakan eksekutif. Karena itu waktu hak angket terhadap KPK kan lalu muncul pertanyaan apakah KPK itu merupakan organ dari eksekutif atau tidak. Begitu. Hitungan di atas kertas, menurut Ali, berdasarkan parpol pengusung capres, sudah mencukupi untuk mengusulkan hak angket. Namun hal tersebut akan kembali kepada keputusan partai untuk realisasi atau ide tersebut kandas di tengah jalan. Dosen dan pengamat politik UB, Wawan Sobari menilai peran Jokowi akan berlanjut pada Kabinet Prabowo Gibran mendatang. Hal ini tidak lepas dari visi misi Prabowo yang ingin melanjutkan program Jokowi. Namun, bentuk peran Jokowi tersebut masih belum dapat dikatakan karena kondisi politik sosial masih akan bergerak dinamis. Sudah clear bahwa secara eksplisit mengatakan bahwa visi misi program 02 itu melanjutkan. Nah, nggak mungkin kalau kemudian yang yang merancang orang yang mau dilanjutkan itu tidak ikut serta. Nah, persoalan nanti menempatkan siapa, tentu di situ Pak Jokowi nggak akan terlalu terbuka menunjukkan itu, gitu. Karena bagaimanapun kredibilitas Pak Prabowo kan harus kemudian dijaga. Nanti jangan-jangan ini tadinya bukan petugas partai tapi petugas berubah sebutannya dari petugas partai menjadi petugas siapa, gitu kan aneh kan, jadi tidak bagus gitu. Dan ternyata juga itu tadi juga kan ya, sebutan petugas partai itu ternyata juga nggak pas juga. Menurut Wawan, saat ini partai politik masih fokus pada rekapitulasi penghitungan suara untuk menentukan komposisi dalam legislatif. Setelah rekapitulasi jelas, nantinya akan terlihat pergerakan partai dan juga bayangan kabinet mendatang. Sebagai perguruan tinggi terkemuka, Universitas Brawijaya tidak hanya berkutat pada kegiatan akademis semata. Secara aktif, UB juga memberikan kontribusi pemikiran terkait dengan berbagai hal aktual yang terjadi secara nasional. Sekretaris Universitas Brawijaya, Dr. Tri Wahyu Nugroho mengatakan bahwa UB senantiasa aktif memberikan kontribusi pemikiran kepada masyarakat. Secara kajian akademik ya, sehingga kita jadi bisa memberikan kontribusi kepada publik, bicara kepada publik terkait bagaimana pandangan dari aspek akademis menghadapi
tatanan ke depan pasca pemilu, sehingga ya sebisa mungkin memberikan wawasan kepada kita dan kepada masyarakat akan seperti apa konstruksi ke depannya tatanan dalam bernegara kita di masa-masa yang akan datang. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Kami berharap ini akan memberikan sumbangsih positif kepada kita semua, kepada mungkin politisi juga ya, yang nanti ke depan akan menjalankan roda pemerintahan ataupun yang berada di oposisi, dan juga kepada masyarakat. Melalui kontribusi pemikiran dalam bentuk diskusi dan tulisan, diharapkan pemikiran para tokoh dan pakar UB dapat menjadi panduan dan pandangan bagi masyarakat. Kondisi politik nasional diyakini masih akan bergerak dinamis seiring dengan selesainya rekapitulasi perhitungan suara secara nasional. Penghapusan ambang batas parlemen sebesar 4% yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi memiliki kelebihan dan kelemahan. Dosen Administrasi Publik via UB, Andika Mutakin melihat keputusan ini lebih sesuai dengan konsep demokrasi karena tidak ada suara pemilih yang hilang. Namun dengan ambang batas 0, maka berakibat munculnya banyak partai yang menyulitkan konsolidasi politik nasional. Sebenarnya yang mau saya sampaikan bahwa batas minimum itu sebenarnya secara demokratis itu lebih demokratis ya, pertama ya, karena semua punya kesempatan yang sama dalam politik saja yang akan lolos gitu loh, yang mempunyai kader yang banyak ya. Terus nah yang lainnya juga bisa punya kesempatan yang sama. Nah tetapi ada yang poin kedua itu ada kelemahannya. Jadi nantinya akan ada multipartai yang seolah-olah karena tidak ada batasan minimum ya, terus akhirnya semua punya berbondong-bondong bikin partai, dan karena tidak ada batasan itu gitu loh. Nah terus yang akhirnya fungsi dari partai politik itu yang akan menjadi bias. Multipartai ini dapat menjadi persoalan dalam demokrasi parlemen karena membutuhkan koordinasi yang lebih luas dengan berbagai dinamika politik yang ada. Selain itu, multipartai juga belum menjadi jaminan aspirasi publik lebih terserap dengan baik. Dosen Administrasi Publik via UB, Andika Mutakin berpendapat bahwa partai politik harus melakukan transformasi dengan merubah pola rekrutmen dan manajerial partai. Hal ini dilakukan untuk meraih kepercayaan publik sehingga mendapat kepercayaan suara dalam pemilu 2029. Dengan penghapusan ambang batas, maka dimungkinkan jumlah partai akan bertambah sehingga kualitas manajemen partai cukup menentukan. Partai politik ini bukan hanya sekedar kendaraan ya. Yang harus kita pahami, partai politik itu bukan hanya sekedar kendaraan untuk kontestasi politik ya. Tapi juga harus punya program yang menyalurkan aspirasi. Jadi kapasitas partai politik itu bukan hanya sekedar pada waktu momentum 5 tahunan sebenarnya. Nah, partai politik itu sebenarnya rumah aspirasi masyarakat. Maka sebenarnya yang harus disiapkan ke depan itu harusnya partai politik itu manajerialnya juga diperbarui ya, diperbaiki agar masyarakat itu juga trust-nya atau kepercayaan kepada partai politik itu besar gitu. Saat ini keberadaan partai dirasakan masih terlihat sebagai kendaraan politik yang aktif 5 tahunan dibandingkan sebagai sarana membangun demokrasi dan menyalurkan aspirasi.
Program Salimar dihelat oleh Fakultas Teknik bersama Forum Silaturahmi Alumni FTUB, memiliki tujuan agar para alumni dapat berbagi pengetahuan berdasarkan pengalaman kerja mereka kepada para mahasiswa. Melalui forum ini, pengalaman para alumni menjadi bahan baru bagi mahasiswa sehingga mereka tidak tertinggal dengan berbagai perkembangan teknologi yang ada. Wakil Dekan 3 Fakultas Teknik UB, Dr. Heri Santosa menjelaskan bahwa Salimar merupakan terobosan dan sinergi dengan alumni. Salimar itu yang merupakan kependekan dari sesi alumni mengajar, itu merupakan program yang diinisiasi oleh Forum Silaturahmi atau Forum Sinergi Alumni gitu ya. Jadi di situ merupakan kebangkitan dan skill up dari program alumni yang sekarang Ketua IK FTUB di bawah komando Pak Iwan Supriyanto yang merupakan Ditjen PUPR ya, perumahan, itu sangat bersemangat untuk bisa berkolaborasi kembali ke kampus mengabdi dari apa yang sudah didapatkan dalam praktek profesi yang selama ini ditekuni oleh Mas Iwan di dalam PUPR. Nah, sebenarnya program Salimar ini itu sangat terbuka bagi seluruh alumni untuk bisa bergabung, menyampaikan seluruh pengalaman yang sudah didapatkan dalam dunia praksis untuk adik-adik mahasiswa. Program sharing ini dapat bermanfaat bagi para mahasiswa dan menjadikan alumni tidak lupa untuk berbagi pengetahuan dengan adik-adiknya sehingga kemampuan adaptasi mahasiswa Teknik UB terus terasah dan terjaga dengan baik. Program Salimar tidak berjalan satu arah, namun program ini membuka peran bagi para alumni untuk menawarkan berbagai tema yang sesuai dengan perkembangan dunia luar. Pengalaman para alumni di berbagai bidang itulah yang kemudian dapat menjadi materi yang dapat diserap oleh para mahasiswa. Wakil Dekan 3 FTUB, Dr. Heri Santosa menjelaskan bahwa Salimar didesain untuk fleksibel berkenaan dengan tema dalam setiap pertemuannya. Bertahap gitu ya, para alumni bisa tergabung dan menyampaikan usulannya terkait dengan materi-materi apa yang sesuai gitu ya untuk disampaikan pada acara Salimar. Acara Salimar ini diselenggarakan secara Zoom, secara online gitu ya, dan ini memang harapannya juga bisa fleksibel karena para pemateri ini merupakan orang-orang yang sangat sibuk di dalam dunia bisnis maupun di dunia praksis, sehingga harapannya di dalam kesibukan beliau itu tetap mampu untuk meluangkan waktunya memberikan pengalaman yang terbaik di dunia kerja mereka untuk adik-adik mahasiswa. Nah, yang pertama yang menjadi concern pada Salimar ini adalah dari materi yang akan dibawakan Pak Iwan Supriyanto, yang memang beliau selama beberapa tahun banyak menggeluti tentang dunia BIM dan Lean Construction. Kemudian beliau juga banyak menangani dulu proyek-proyek perumahan cepat pasca bencana, dan kemudian banyak mengembangkan di dalam Ditjen Perumahan PUPR-nya itu tentang teknologi RISA atau Ruspin dan juga teknologi modular volumetric Mobox. Heri berharap para alumni dapat berpartisipasi menjadi narasumber bagi mahasiswa sehingga wawasan mahasiswa terus bertambah dengan sumber ilmu dari dosen dan juga para alumni yang telah berkiprah di dunia nyata. Pemandangan berbeda terdapat di lobi Hotel Grand Mercure Malang Mirama. Di area lobi tidak hanya terdapat meja resepsionis untuk melayani pengunjung, namun juga terdapat area untuk UKM. Salah satu UKM yang dipajang adalah Batik Sundari. Batik Sundari memajang berbagai produknya mulai kain batik, baju hingga aksesoris. Selain produk dalam waktu tertentu, Sundari Batik juga menggelar live membatik di area lobi tersebut. Dengan adanya produk di area lobi memudahkan pengunjung jika ingin mendapatkan produk batik khas Malang tanpa harus keluar dari area hotel. Kolaborasi ini tentu menguntungkan kedua belah pihak. Pihak hotel dapat menambah fasilitas layanan kepada pengunjung dan UKM batik, mendapatkan potensi pembeli baru dari pengunjung hotel.